Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giri Junus. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal videografi. Videografi pada dasarnya adalah proses perekaman audio atau suara. Jarak selanjutnya adalah medium shot. Rule of third ini adalah teknik komposisi yang membagi frame ke dalam 3x3 bagian atau 9 kotak. Program Magister Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM tahun 2023. Videografi pada dasarnya adalah proses perekaman audio atau suara dan visual atau gambar dengan kamera. Yang pertama adalah jarak. Nah, jarak yang pertama adalah extreme wide shot. Seperti contoh di atas, extreme wide shot menunjukkan sebuah lingkungan di mana subjek film berada. Yang diselenggarakan pada Agustus sampai November 2023 di Sanggar Anak Alam, Salam, Ngesti Harjo, Kasihan Bantul. Dalam rangkaian kegiatan PKM, Prodi Kajian Budaya dan Media tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bengkel konten yang terdiri dari beberapa workshop, yaitu workshop public speaking, content writing, videografi, dan photo story. Workshop videografi diampu oleh Gregorius Godfriend Junus yang merupakan mahasiswa Prodi KBM UGM dan sinias muda sebagai pemateri utama dan didampingi oleh fasilitator-fasilitator pendamping dari mahasiswa Prodi KBM. Low angle ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada low angle, seperti contoh ini. Nah, low angle ini digunakan biasanya mengambil sudut dari bawah, tapi tidak terlalu bawah. Sedangkan yang selanjutnya adalah frog eye atau frog view yang mengambil sudut dari biasanya diletakkan di lantai atau di tanah di bawah dengan mengibaratkan kamera sebagai katak atau kodok. Jadi posisinya dia sangat bawah. Nah, shot-shot ini biasanya digunakan untuk membuat subjek itu lebih besar daripada sebenarnya. Nah, setelah kita melihat jarak dan sudut, lalu kita harus melihat juga ada komposisi gambar. Nah, framing pertama adalah framing. Framing ini adalah seberapa banyak objek atau subjek yang mau dimasukkan ke dalam frame. Kita harus memposisikan kamera berdasarkan adegan yang diputuskan untuk diambil gambarnya. Sebuah frame dapat berupa frame statis maupun frame bergerak tergantung pada jenis adegan yang akan diambil gambarnya. Jadi kamera kita itu memiliki batasan. Batasan ini itu apapun yang masuk kamera itu adalah sesuatu yang in frame, dan apa yang di luar kamera adalah sesuatu yang out frame. Sebelum terjun ke lapangan, pemateri dan para fasilitator bersama-sama merancang materi dan mensimulasikannya terlebih dahulu dalam forum Training of Trainers. Kegiatan workshop videografi dilaksanakan pada 25 Oktober 2023 dan berjalan dengan lancar. Siswa-siswa Salam terlihat antusias mempraktekkan instruksi yang diberikan oleh pemateri dan fasilitator. Selanjutnya adalah headroom. Headroom ini adalah jarak antara bagian atas kepala subjek dan bagian atas frame. Ruang ini bernama headroom. Nah, pada video-video wawancara atau televisi biasanya kameramen itu menangkap headroom untuk subjek yang mereka sedang wawancarai. Ini adalah headroomnya, jarak ini kita bisa melihat. Nah, banyak atas sedikitnya headroom tergantung dari kebutuhannya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini headroomnya tidak ada. Jadi bagian leher dan dada ini terlalu banyak sehingga kita mungkin fokusnya tidak bisa melihat wajahnya, tapi kita melihat dagu dan bibirnya. Nah, sedangkan di sini headroomnya terlalu banyak, jadi mata kita akan fokus ke bawah dan menyisakan ruang yang tidak terpakai di sini. Nah, headroom ini digunakan juga misalnya ketika mau menggunakan shot-shot tertentu yang menampilkan wajah karakter. Nah, selanjutnya adalah komposisi leading line, yaitu komposisi membuat garis memanjang untuk mendapatkan titik sumbu dari bagian depan dan belakang yang merupakan sebuah komposisi dengan sebutan leading line. Nah, jadi kita bisa lihat ini jalan dari belakang ke depan, ada titik sumbunya. Ini adalah leading line. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat ilustrasi ini. Jadi kita menempatkan kamera agar mendapat bentuk garis yang proporsional. Dari kiri ke kanan ini tampak seperti ada semacam garis yang
mengatur perspektif ya. Ini juga garis semacam ini adalah leading line. Nah, selanjutnya pattern and repetition, seperti namanya, terkait dengan pola dan pengulangan. Dengan menggunakan pola dan pengulangan akan menarik perhatian penonton kepada gambar. Misalnya pada contoh 2 ini, kursi dan lampion, kita bisa melihat bahwa 2 ini berpola dan kemudian repetisi sehingga dia menyebabkan sebuah pola. Nah, seperti ini misalnya, kita bisa melihat ada pola yang berada di sini dari sebuah botol. Nah, selanjutnya adalah gaya simetris. Keseimbangan visual ataupun kekurangseimbangan visual adalah salah satu bagian penting dari komposisi dalam sinematografi atau videografi dan fotografi. Shot simetrik dapat menarik fokus pada subjek jika berada di tengah. Misalnya pada gambar ini kita bisa melihat bahwa ada 2 beringin di kanan kiri dan di tengahnya adalah keraton. Jadi sehingga kita bisa melihat komposisi simetrik yang digunakannya antara kanan dan kiri. Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung dan menyukseskan kegiatan workshop videografi di Salam.